Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Alice Through the Looking Glass. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan Alice Kingsley yang sedang berlayar di Selat Malaka bersama anggotanya di kapal ayahnya, The Wonder. Mereka diserang oleh bajak laut, jadi Alice mencoba untuk mengarahkan kapal menjauh dari mereka. Angin meniup kapal ke arah laut, tapi Alice berhasil membawanya kembali sebelum menabrak batu besar. Alice kembali ke London setelah 3 tahun dan bersatu kembali dengan ibunya. Dia memberitahu Alice bahwa Hamish Iskat, pria yang ditolak Alice, telah mengambil alih perusahaan ayahnya, serta bagian Alice bersama dengan rumah ibunya. Alice mengklaim ini adalah balasan untuk penolakan, meskipun Hamish menyangkalnya, meskipun itu sudah jelas. Hamish mengatakan dia akan mengembalikan ikatan ke rumah ibunya jika dia menandatangani kapal ayahnya. Alice dan ibunya berdebat tentang masalah tersebut, dan Alice mundur ke ruangan lain. Di sana, dia melihat Absolem Alan Rickman, penampilan terakhirnya, yang sekarang menjadi kupu-kupu biru. Dia mengatakan pada Alice bahwa dia telah pergi terlalu lama. Absolem terbang ke arah cermin dan melewatinya. Alice pun mengikuti. Alice akhirnya berjalan melalui sisi lain cermin di mana dia sekarang menjadi kecil di sebuah ruangan besar, di Wonderland, atau Underland. Dia menemukan papan catur besar di mana bidak-bidak itu hidup dan mereka membuatnya takut menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan Humpty Dumpty. Kuda dan anak buah raja bergegas untuk menyatukannya kembali. Alice kemudian melanjutkan lebih jauh ke Wonderland di mana dia bersatu kembali dengan Mirana the White Queen, Tweedledee dan Tweedledum, The White Rabbit, The Cheshire Cat, Malinkun si tikus ketika mereka memberitahu Alice bahwa Taran Hightop, The Mad Hatter akhir-akhir ini bukan dirinya sendiri, dan mereka yakin Alice akan dapat membantunya. Alice berlari ke rumah Hatter. Dia sangat gembira melihatnya lagi, dan dia menjelaskan bahwa dia baru-baru ini menemukan topi bulu biru kecil yang dia buat sebagai seorang anak. Itu membuatnya bingung karena itu berarti keluarganya masih hidup, karena percaya bahwa mereka telah binasa pada hari Horun Vendus ketika Jabberwocky menyerang. Hatter percaya Alice dapat membantu membawa mereka kembali, tetapi dia mengklaim itu tidak mungkin, terlepas dari perasaannya terhadap kata itu. Merasa tidak senang, si Hatter menjadi gelap dan mengatakan ini bukan Alice yang dia kenal. Mirana memberitahu Alice bahwa jika dia ingin menyelamatkan keluarga Hatter, dia harus berbicara dengan Time dan menggunakan Chronosphere, perangkat kuat yang bergerak melalui waktu yang hanya dapat digunakan Alice karena dia bukan bagian dari Wonderland. Dia memandu Alice ke kastil Time, yang terletak di dalam jam kakek. Alice menyelinap ke dalam kastil dan melihat waktu masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan jam saku. Waktu menghentikan arloji seseorang, mengatakan waktunya sudah habis. Time spot Alice, yang meminta dia untuk membantunya menyelamatkan keluarga temannya, tapi Time mengatakan masa lalu tidak bisa diubah. Beberapa saat kemudian, Iracebet the Red Queen, datang, karena dia adalah pacar Time. Dia memberinya hadiah seorang pria yang kepalanya dipenggal. Dia melemparkannya ke samping. Alice melihat ini sebagai kesempatan untuk mencuri Chronosphere. Waktu dan saksi Iracebet Alice kabur. Chronosphere aktif, dan bekerja seperti kapal. Alice membawanya melalui lautan waktu dan mencoba menemukan Horun Vendus Day untuk mencegah kematian keluarga Hatter. Iracebet siap untuk dimahkotai, tetapi mahkotanya tidak muat di kepalanya yang bengkak. Mahkota pecah, dan Hatter membuat semua orang tertawa terbahak-bahak membuat marah Iracebet. Setelah dia melempar, ayahnya menyatakan bahwa dia tidak layak untuk memerintah kerajaan, jadi dia menamai Mirana sebagai ratu baru. Iracebet menyerbu dengan air mata dan bersumpah akan membalas dendam terhadap keluarga Hightop. Ayah The Hatter, Zanik menghukum putranya karena perilakunya, membuatnya terdengar seperti dia kecewa pada putranya. Waktu, yang mengejar Alice, berakhir di periode yang sama dan bertemu dengan Hatter dan teman-temannya selama pesta teh. Waktu meminta Alice, tapi Hatter membuatnya menunggu dengan mengatakan dia mengundangnya ke pesta teh. Hatter dan teman-temannya kemudian mulai membuat banyak permainan kata-kata klise berdasarkan waktu. Waktu akhirnya bosan dan pergi, membuat semua orang terjebak dalam 1 menit sebelum waktu minum teh. Alice pergi untuk mencoba dan berbicara dengan Mirana dan orang tuanya, secara tidak sengaja mengetahui tentang kejadian lain dari masa lalu yang menyebabkan perilaku Iracebet. Alice menggunakan Chronosphere untuk melakukan perjalanan ke waktu ini dengan harapan dia dapat mencegah Horun Vendus Day terjadi sama sekali. Alice bertemu dengan Taran muda, yang membawa Alice ke rumahnya. Dia memperkenalkan dia kepada ayahnya dan mengatakan dia ingin membuat topi Alice. Taran menunjukkan kepada ayahnya topi bulu biru dari sebelumnya, yang diambil Zanik dan tanpa sengaja robek.
Zanik membuangnya, dan Taran lari sambil menangis. Mirana menyelinap satu dan menjatuhkan beberapa remah yang dia tendang di bawah tempat tidur Iracebet. Ketika ibu mereka mengetahuinya, dia melihat remah-remah di samping tempat tidur dan menanyai Iracebet. Dia mengatakan kepada saudara perempuannya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi Mirana mengatakan dia tidak memakannya. Iracebet berlari ke jalan, dan hampir menabrak jam kakek. Alice melihat ini dan mencoba untuk menghentikannya, tetapi Iracebet terganggu oleh Alice mendorong jam menjauh, menyebabkan gadis itu terpeleset dan kepalanya terbentur air mancur, mengakibatkan kepalanya bengkak. Alice kemudian menyadari apa yang dimaksud waktu dengan mengatakan bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Waktu mengejar Alice dan menunjukkan padanya kerusakan apa yang telah dia lakukan padanya dengan mengambil Chronosfere. Dia memperingatkannya bahwa dia telah menempatkan Wonderland dalam bahaya. Alice kemudian kabur ke cermin yang membawanya kembali ke dunianya. Alice terbangun di rumah sakit jiwa bersama ibunya. Dr. Bennett mendiagnosisnya dengan histeria wanita. Alice berhasil mencapai cermin ajaib dan melewatinya dengan Chronosfere. Alice tiba pada hari Horun Vendus saat Jabberwocky menyerang. Dia melihat Hightop berlari mencarinya, tetapi mereka ditangkap oleh penjaga Iracebet, membuktikan bahwa mereka memang hidup di masa sekarang. Alice kembali ke masa sekarang dan berlari ke rumah Hatter, hanya untuk menemukan semua teman mereka berkumpul di kamarnya, menangis. Si Hatter ada di tempat tidurnya, hanya beberapa inci dari kematian, pucat dan tidak berwarna. Alice mendatanginya dan mengatakan dia akhirnya percaya padanya dan mengatakan dia menyesal. Hatter membuka matanya, dan dia memeluk Alice. Dia mengatakan kepadanya bahwa Iracebet menahan mereka, dan warna rambutnya kembali saat dia memutuskan untuk beraksi. Iracebet dan Time menemukan mereka juga, tapi dia menyalakan waktu dan mencuri Chronosfere untuk dirinya sendiri dan membawa Mirana bersamanya. Waktu yang sekarang melemah memberitahu Alice untuk menghentikan Iracebet sebelum waktu tidak ada lagi. Iracebet membawa Mirana ke malam di mana dia berbohong tentang pelacur itu sehingga dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika peristiwa yang sama terjadi, Iracebet menendang pintu hingga terbuka dan berteriak, menyebabkan dirinya yang lebih muda melihatnya dan membuat waktu mulai membeku di Wonderland. Alice berhasil mendapatkan Chronosfere kembali dan berpacu hingga saat ini. Dia bergegas melewati Kastil Time saat semua orang mulai membeku. Iracebet masih berpikir tidak ada yang mencintainya, tapi Mirana berkata begitu, dan dia meminta maaf karena berbohong. Keduanya berdamai. Mereka kemudian memberi Hatter kue, makan aku, untuk diberikan kepada Hightop's sehingga mereka dapat tumbuh kembali ke ukuran normal. Sang Hatter memberitahu ayahnya bahwa dia membuat topi, dan Zanik mengatakan dia selalu percaya pada putranya. Alice kemudian harus mengucapkan selamat tinggal kepada Hatter dan teman-temannya sekali lagi saat cermin muncul kembali, dan dia harus pulang. Ibu Alice siap untuk menandatangani kapal sampai Alice muncul. Dia bilang tidak apa-apa jika dia menjual kapal jika ibunya bisa menjaga rumahnya. Ibunya kemudian merobek kontrak Hamis di wajahnya, membuatnya dipermalukan di depan keluarganya lagi. Film diakhiri dengan Alice dan ibunya terjun ke bisnis dan bersiap untuk berlayar dunia bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.